Ini adalah cerita yang terjadi di Nganjuk, sebuah kota yang terkenal dengan kehidupan tradisionalnya yang kaya dan beragam. Namun malam ini, kota ini menjadi saksi dari sebuah pertemuan yang penuh ketegangan antara dua kelompok pesilat PSAT dan Pagar Nusa. Tawuran yang melibatkan lebih dari 100 pesilat ini bukan hanya sebuah pertarungan fisik, tetapi juga simbol dari persaingan dan sejarah panjang antara kedua kelompok. Segalanya dimulai ketika sebuah insiden kecil menjadi pemicu pertemuan yang lebih besar. Dua kelompok pesilat yang sebelumnya sudah lama tidak bersentuhan, tiba-tiba bertemu di sebuah acara yang diselenggarakan di Nganjuk. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang pertama kali memulai, tetapi ketegangan sudah mulai terasa. Perbedaan pendapat dan saling klaim tentang siapa yang lebih berhak menguasai wilayah ini mulai muncul. Awalnya, hanya kata-kata dan tatapan tajam yang terlibat, namun percikan-percikan api ketegangan itu akhirnya memicu pertempuran yang lebih besar. Hantanan, tak terelakkan. Ketegangan yang sudah menumpuk akhirnya meledak menjadi tawuran. 115 pesilat dari kedua belah pihak berhadap-hadapan, siap untuk mengadu kekuatan dan keterampilan. Tangan kosong, kekuatan fisik, dan teknik berdiri yang mereka kuasai menjadi senjata utama dalam pertempuran ini. Malam itu, Nganjuk menyaksikan kekerasan yang luar biasa. Pukulan, tendangan, dan serangan silat yang luar biasa cepat dan mematikan, di mana kedua kelompok saling beradu kekuatan. Namun, meskipun terjadi kekerasan fisik, ada sebuah kode yang tidak tertulis di antara mereka, menghormati tradisi silat dan menjaga harga diri. Kecepatan dan ketepatan gerakan mereka adalah ciri khas dari kedua kelompok ini. PSHT dengan teknik pukulan yang kuat dan tegas, sementara Pagar Nusa dengan gerakan yang lebih elastis dan mengandalkan kelincahan. Keduanya sama-sama ingin menunjukkan siapa yang lebih unggul. Namun, dalam kekerasan ini, siapa yang menang dan siapa yang kalah, rasanya tidak begitu penting. Pada titik tertentu, pemimpin dari masing-masing kelompok bertemu. Perkelahian 1 lawan 1 ini menjadi titik puncak dari tawuran yang telah berlangsung. Mereka berdua adalah simbol dari kelompok mereka, dan kemenangan di sini bisa berarti lebih dari sekadar pertarungan fisik. Ini adalah tentang harga diri dan kehormatan. Ketegangan semakin memuncak, hingga akhirnya pihak kepolisian datang untuk membubarkan kerusuhan ini. Polisi harus bekerja keras untuk memisahkan kedua belah pihak yang terlibat tawuran, sementara sebagian pesilat masih berusaha melawan meskipun mereka sudah kelelahan. Polisi datang terlambat untuk mencegahnya, namun mereka berhasil meredakan kerusuhan setelah beberapa waktu. Tawuran ini akhirnya berhenti, namun kerusakan telah terjadi. Banyak yang terluka, dan ketegangan yang sempat memuncak belum sepenuhnya mereda. Tawuran yang terjadi di Nganjuk malam itu, menjadi pengingat betapa besar peran tradisi dan harga diri dalam kehidupan pesilat. Namun, kejadian ini juga menjadi peringatan bahwa persaingan yang penuh emosi, dapat berujung pada kerusakan yang lebih besar. Sebuah konflik yang dimulai dari ketegangan kecil, berakhir dengan luka-luka, baik fisik maupun emosional. Setelah kejadian ini, banyak yang mulai menyadari bahwa tradisi silat seharusnya digunakan untuk saling menghormati dan melindungi, bukan untuk merusak dan saling menghancurkan. Tawuran ini meninggalkan luka bagi semua yang terlibat, dan pesan penting dari kejadian ini adalah, kekerasan hanya akan menambah penderitaan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Di balik setiap pertarungan, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Harga diri bukanlah alasan untuk saling menghancurkan. Sebaliknya, seharusnya kita bersatu dan saling mendukung dalam membangun tradisi yang lebih baik untuk masa depan. Malam itu, kota Nganjuk menyaksikan bagaimana sebuah konflik bisa membawa dampak besar bagi banyak orang. Tetapi, setiap pelajaran yang didapat dari sebuah kesalahan adalah langkah untuk menuju perubahan yang lebih baik. Semoga kita semua dapat belajar dari kejadian ini, agar tidak ada lagi perselisihan yang merusak persahabatan dan tradisi. Jaga tradisi, jaga kesatuan.